Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Bertemu lagi kita dalam Bincang Cerdas di episode kali ini, dan kita masih akan terus membahas mengenai percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Dan saat ini tentu saja kita sedang bersama salah seorang yang sangat berperan penting dalam gugus percepatan penanganan COVID-19 di Kepulauan Riau. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Cerdas. Baik pemirsa TV Kepri, di Bincang Cerdas episode kali ini saya sudah bersama Bapak Cecep Widiana, PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Nurul. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Nah Pak Cecep menjadi salah seorang terpenting juga dalam tim gugus percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau ya siap. Pak. Baik, nah tentu saja kita ingin update berita terkini mengenai percepatan penanganan COVID-19 saat ini, dan kita sudah bersama Pak Cecep langsung pemirsa, dan kami langsung ingin menanyakan saja kepada Pak Bapak mengenai tugas Bapak nih dalam tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau seperti apa Pak? Ya. Baik, tentu selaku Kepala Dinas Kesehatan, sekarang PLT karena baru saja saya mengikuti pelantikan sebagai Widya Iswara Utama di Provinsi Kepulauan Riau, namun masih diberikan tugas sebagai PLT selama masa waktu yang memang dibatasi, begitu ya. Kebetulan juga memang saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini yang menuntut barangkali tugas-tugas saya tetap membantu Bapak Gubernur dan gugus tugas tentunya. Baik. Tugas kami tentu pertama harus memastikan bagaimana pelayanan terhadap penderita di rumah sakit yang menyangkut ketenagaannya, yang menyangkut sarana prasarana, termasuk alat pelindung ya, bagi semua petugas kesehatan, apakah itu dokter spesialis sampai ke bawahnya tentu. Baik. Ini harus kita pastikan bahwa rumah sakit baik rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan maupun rumah sakit satelitnya harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi semua PDP ya. Apalagi misalkan sudah dinyatakan positif. Itu yang pertama. Kemudian saya juga harus memantau, memastikan tracing berjalan dengan baik. Karena setiap kasus yang positif itu harus di-tracing, ditelusuri siapa saja. Sehingga dapat menemukan sebanyak mungkin ODP dan OTG. Makanya kalau kita melihat saat ini, sekaligus saya dapat paparkan bahwa ODP di Provinsi Kepulauan Riau pada saat ini 3.308 orang. Dengan yang sudah selesai melakukan atau dilakukan pemantauannya 2.802. Sementara yang masih kita lakukan pemantauan adalah 506. Ketika besarnya angka ini, tidak usah khawatir. Orang malah mengatakan bahwa banyak sekali ODP, kita khawatir. Justru sebaliknya, semakin banyak ditemukan ODP, berarti tracing yang dilakukan oleh petugas di lapangan itu sudah baik. Dan kita sudah mampu katakanlah meminimalisir transmisi kepada orang-orang lainnya. Nah, dan mereka ini harus tentu dijadikan sebagai orang yang terduga menularkan. Nah, kalau kita lihat banyak yang sudah selesai masa pemantauan, berarti memang mereka ini sudah diperiksa, paling tidak rapid test, kan gitu ya. Kalau memang reaktif, baru dilakukan dengan swab. Nah, memastikan tugas-tugas ini memang cukup berat karena mengkoordinasikan bukan hanya di jajaran
terhadap staf, tapi koordinasi dengan semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Baik. Nah, dikaitkan dengan tugas sebagai juru bicara, tentu penguasaan pemahaman informasi yang diperoleh dari aktivitas, apakah itu petugas lapangan maupun pelayanan di semua rumah sakit terhadap PDP, tentu ini menjadikan suatu hal yang memang wajib dikuasai oleh seorang juru bicara. Sehingga apapun yang ditanyakan oleh siapapun tentang situasi COVID, juru bicara inilah sebetulnya yang akan menjadi jembatan informasi situasi yang sesungguhnya, begitu. Informasi yang tepat begitu ya, Betul. Pak? Benar sekali. Yang akurat tentu. Ya. Biar tidak ada kekeliruan dalam Betul. masyarakat ya. Betul. Nah, mengenai tadi adanya pemantauan pada orang-orang yang bisa saja menjadi yang menularkan begitu ya Pak, ODP tadi ya. Nah, adakah kesulitan yang dialami Pak dalam menelusuri riwayat kontak seseorang yang dinyatakan positif dengan sekitarnya? Ya, tentu pertama kesulitan ketika yang harus kita tanyakan kontak dengan siapa saja, dia seorang PDP tetapi dalam keadaan gejala yang sudah lengkap, bahkan sudah masuk ruang isolasi. Bagaimana kita mungkin mendapatkan informasi dari yang bersangkutan kontak dengan siapa saja? Nah, tentu upaya ini adalah dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga. Itu yang kita lakukan. Itu kesulitan pertama. Kesulitan kedua, yang kita tanyakan ini menolak untuk diwawancarai, bahkan menghindar. Bahkan ada yang kami temukan sebagai ODP, padahal betul-betul dialah seorang penular utama. Ketika ditanyakan apakah pernah bepergian keluar kota, dia menyatakan tidak, kan itu. Padahal ketika kita lacak lagi informasi, tidak. Yang bersangkutan yang ditanyakan itu baru pulang dari Jakarta minggu yang lalu. Nah, ini kan menyembunyikan informasi. Nah, inilah kesulitan-kesulitan yang apabila ini tertutupi, maka kita akan sulit sekali membendung transmisi penyakit ini. Nah, penanganannya tuh bagaimana Pak? Apakah ketika seseorang tersebut kedapatan Ya, jika ia berbohong? kami datangi karena kita juga punya dilindungi oleh undang-undang. Barang siapa yang katakanlah menghalang-halangi ya, upaya penanggulangan COVID-19 atau undang-undang wabah, ini kan undang-undang wabah ini, maka akan sanksinya adalah tahan 1 tahun dengan denda yang cukup besar, kan begitu ya. Ini tapi belum dipahami oleh semua orang, kan gitu. Namun ketika kita berikan pemahaman seperti itu, biasanya mereka baru melakukan respon. Begitu ya? Karena itu termasuk upaya yang menghalang-halangi penanggulangan. Akan semakin malah makin lambat penanganannya, begitu ya Pak. Betul, ya? Baik. Kita akan terus lanjut berbincang-bincang Pak dalam Bincang Cerdas episode kali ini. Kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Cerdas. Ya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas dan kita masih akan berbincang, ngobrol, berbagi informasi bersama narasumber kita yang telah hadir pada episode kali ini, yakni bersama Bapak Cecep Yudiana, selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yang juga merupakan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, selanjutnya ingin kami tanyakan Pak mengenai perawatan yang dilakukan terhadap pasien COVID-19 ini apa saja Pak, mulai dari PDP hingga yang benar positif begitu. Baik, jumlah PDP yang hingga kemarin itu 342, namun sudah selesai masa pengawasan, pasien dalam pengawasan, artinya orang ini betul-betul sakit, memiliki gejala, dan pasti adanya di rumah sakit. Ini sudah 271 orang. Sekarang yang masih dilakukan perawatan berjumlah 71 orang.
tentu dari 71 orang ini ada yang positif dan ada yang masih menunggu konfirmasi laboratorium. Yang dilakukan oleh tim rumah sakit adalah sebetulnya bagaimana menghilangkan gejala-gejala atau mengobati gejala-gejala yang dirasakan. Yang sulit ini adalah gejala-gejalanya dalam stadium lanjut dan punya penyakit penyerta. Kalau bahasa istilah mediknya comorbid ya, comorbid factor, artinya justru penyakit inilah yang akan menyebabkan kegawat daruratan pasien tersebut. Virus COVID sendiri itu tidak katakanlah menyebabkan kematian, karena dia akan sembuh sendiri sebetulnya, walaupun tanpa diobati, kan gitu, karena memang tidak ada obatnya, kan gitu ya. Yang diupayakan ini adalah menyembuhkan penyakit penyertanya seperti diabetes. Nah, kemudian yang fatal itu kalau sudah terkena diabetes, karena virus ini juga menimbulkan katakanlah peradangan, ya. Peradangan itu bagi penderita diabetes maka dia akan sulit sembuh. Bahkan kalau itu peradangan di paru-paru bisa menyebabkan bleeding atau keluar darah. Nah, inilah justru yang akan membahayakan bagi pasien itu sendiri. Yang dilakukan bekerja keras tim medis ini adalah terhadap penderita-penderita yang memang punya komorbid ini, apalagi sudah menggunakan ventilator dan bahkan alat bantuan lain, misalkan CRRT. CRRT ini adalah alat untuk membantu fungsi ginjal, kan itu ya. Karena kondisi ginjal sudah lemah, kan gitu, untuk menyaring. Sehingga perlu mendapatkan bantuan, kan gitu ya. Bahkan fungsi-fungsi lainnya ketika pernapasan ini ya terganggu, sesak, maka oksigen kan sudah sangat sedikit yang masuk. Terbatas masuk. Ya, terbatas sekali. Nah, inilah yang menyebabkan fungsi-fungsi tubuh lainnya terganggu sampai jantung. Nah, semakin berat kondisi penyakit di dalam tubuh, maka semakin sulit kita menangani. Nah, sehingga bagi orang-orang yang memiliki komorbid ini atau penyakit-penyakit penyertanya, usahakan pada saat ini ditata dulu gitu, ditangani dulu. Misalkan kita harus memastikan pemeriksaan laboratorium. Jangan sampai pada saat seperti ini kadar gula darahnya sangat tinggi, kan gitu. Bahayanya sedang tinggi seperti itu, masuk virus sulit disembuhkan, dan kegagalan penata laksanaan kasus sampai berujung pada kematian pada umumnya disebabkan oleh ini. Tapi tidak banyak. Menurut katakanlah data itu hanya sekitar 5% saja, 4-5% saja. Kenyataannya memang kalau kita lihat tren sekarang yang mulai muncul kesembuhan itu adalah mereka memang yang tidak memiliki gejala sama sekali. Mereka adalah OTG atau hanya memiliki gejala ringan tapi tidak memiliki penyakit penyerta. Inilah yang orang-orang yang sembuh, walaupun kesembuhannya itu bisa lebih dari 2 minggu, bahkan sampai sekarang ada yang sudah 1,5 bulan. Oke, itu OTG, Pak? OTG. Oke. Masih saja positif. Pemeriksaannya sudah hampir 10 kali. Tetap saja positif. Pernah negatif, muncul lagi positif. Oh, begitu. Inilah masalah-masalah yang dihadapi. Ya. Nah, mengenai orang yang OTG tadi, Pak, atau orang tanpa gejala ya. Nah, ini sebenarnya bisa tidak, Pak, diketahui bahwa OTG tersebut positif tanpa melalui tes atau memang harus melalui tes? Ya, harus melalui tes, karena penentuan positif itu harus melalui tes. Tesnya juga harus melalui PCR. Nah, itu bisa tidak, Pak, seseorang itu seperti memastikan atau mungkin untuk jaga-jaga begitu, Pak. Sedangkan OTG ini kita nggak tahu ya kalau dalam kondisi sakit. Makanya OTG ini adalah harus mampu kita telusuri, harus mampu kita tracing. Siapa itu OTG? Adalah orang-orang yang dipastikan memiliki kontak erat dengan yang positif. Siapa dia?
orang dalam rumah, keluarga biasanya. Baik. Kemudian tetangga-tetangga di mana tempat dia berinteraksi, lingkungan kerja. Benar. Makanya kalau kita lihat sampai sekarang jumlah OTG ini 2.389, itu adalah hasil tracing. Oke. Ternyata seseorang, ya, misalkan seorang pejabat, ya kan, memiliki hubungan yang sangat luas, Benar. kan itu. Semuanya harus mampu kita telusuri, kan gitu ya. Dan mereka harus ditetapkan sebagai OTG dan mereka ini harus mendapatkan pemeriksaan. Pertama kali rapid test, kalau reaktif harus dilanjutkan dengan swab. Itu yang kita lakukan. Baik. Jadi OTG itu bahayanya dia tidak memiliki gejala, tetapi dia mampu menularkan kepada semua orang, kan itu. Makanya ini harus dilakukan ruangan observasi khusus di suatu tempat, apakah itu suatu tempat karantina, ya, karantina rumah atau di suatu tempat umum seperti di guest house yang dilakukan sekarang ini di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, Rumah Sakit Bung Patimah. Baik. Itu melakukan katakanlah mengkarantina, ya, mengkarantina OTG ini. Tetapi yang karantina di rumah boleh saja dengan syarat rumahnya di dalam kamarnya itu ada kamar mandi, sehingga dia tidak interaksi kamar, ya? keluar kamar seperti itu. Dan kedua ada komitmen. Kemudian jumlah orang di dalam rumah tersebut memenuhi syarat, ya kan, tidak boleh bertumpuk-tumpuk. Artinya yang sesuai. Kemudian kita melakukan komunikasi, tampaknya mereka yakin bahwa orang ini memiliki komitmen. Tapi kalau yang tidak memiliki komitmen tidak pas dilakukan karantina rumah, kan gitu. Baik. Apalagi di dalam rumahnya, misalkan rumahnya cuma punya 2 kamar, orangnya di situ ada 7 orang misalkan, ya. Kamar mandinya tidak ada di dalam. Kalaupun ada kamar mandi, harus dikorbankan 1 kamar. Apakah memungkinkan itu? Iya, benar. Nah, ini yang tidak diperkenankan, makanya orang-orang seperti itu kita tarik di suatu tempat. Oke, baik. Ya. Nah, kita akan terus lanjut membahas mengenai percepatan penanganan COVID-19 Ya, di Provinsi baik. Kepulauan Riau, ya Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas dan kita akan lanjut ngobrol bersama Bapak Cecep Yudiana, dan kami ingin tahu, Pak, sekaligus juga untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau mengenai upaya pencegahan COVID-19 ini bagaimana, Pak? Ya, sebetulnya kita sudah ketahui bersama ada protokoler kesehatan, ada protokoler kependidikan, ya, perhubungan, bahkan fasilitas umum. Upaya pencegahan ini sebetulnya masuk di dalam PSBB itu sendiri, ya. Contohnya apa lingkup PSBB? Kita semua sudah melakukan bahwa belajar, anak sekolah sudah belajar di rumah, ya kan? Artinya sudah kita melaksanakan prinsip atau lingkup PSBB yang pertama. Tetapi masih banyak kurangnya. Kurangnya kenapa? Banyak orang tua membiarkan anaknya keluyuran, entah di halaman atau berkomunikasi, bermain dengan teman-temannya di luar tanpa menggunakan masker, kan gitu ya. Jadi percuma, kan gitu, ketika sekolah ini diliburkan, kan gitu, bahkan belajar di rumah. Tujuannya tidak tercapai, ya. Kemudian yang kedua apa? Bekerja di rumah. Kan begitu ya. Sekarang kita ketahui pegawai negeri bahkan swasta juga banyak yang sudah menutup usahanya, kan gitu ya. Semuanya ini adalah dalam upaya melakukan social distancing, ya. Tidak ada lagi orang-orang berkerumun, apakah itu dalam suatu pekerjaan atau kegiatan lainnya. Yang ketiga apa? Kita juga sudah mampu mengendalikan kegiatan sosial budaya. Kita tidak pernah ada lagi melihat atraksi-atraksi, misalkan hiburan yang bisa mengumpulkan orang banyak. Itu sudah bagus, ya kan?
ke yang budaya, misalkan apa? Pernikahan. Nggak pernah ada kita melihat lagi di provinsi ini yang melakukan pesta. Nikah boleh, kan gitu ya. Tetapi hanya ijab kabul. Benar. Pestanya nanti ditunda. Kan sebenarnya itu sudah langkah bagus. Sehingga tidak ada lagi kerumunan. Yang terakhir, bagaimana kita melaksanakan protokoler di fasilitas umum. Apa itu fasilitas umum? Pasar, swalayan, terminal. Itu bisa dikembangkan lagi ya. Di mana tempat kerumunan itu? Kalau saya evaluasi, kalau di pasar masih belum terkontrol. Karena saya sudah melihat langsung sering turun banyak yang penjual ini tidak menggunakan masker. Nah, disitulah sebetulnya dia tidak terlaksana nih protokoler di fasilitas umum itu. Bagaimana caranya? Sebetulnya semuanya kita harus mau menegur si penjual ini yang tidak pakai masker. Kalau perlu bully dong kan gitu ya. Supaya dia punya rasa malu kan gitu ya. Tapi kalau kita biarkan saja sama dengan kita membiarkan. Karena apa? Kalau dia pengidap virus, maka batuknya itu katakanlah tidak terkena kepada orang. Tetapi dia akan mencemari sayuran yang ada di depannya. Dia akan mencari tempat-tempat, dia bahkan batuk ada di lantai-lantai pasar. Ketika terinjak dibawa ke rumah virus itu. Nah, di rumah kita ada virus tersebar, itu. Ya, Pak. Itu yang menjadi masalah. Kalau penjual itu sudah menggunakan masker, ketika dia batuk bersin sudah tersaring dia. Jadi masker ini manfaatnya bukan melindungi diri kita, tetapi kita juga melindungi orang lain. Nah, ini harus melindungi orang banyak begitu. Nah, kemudian juga kita masih terlihat tidak ada pembatasan. Artinya pembatasan yang misalkan harusnya ada petugas. Melihat situasi di dalam masih penuh, di stop dulu. Yang mau masuk pasar kan harusnya itu yang harus dilakukan kan gitu ya. Nah, ini yang harus dibenahi ya. Yang berikutnya yang perlu saya apresiasi swalayan. Coba lihat swalayan di Tanjung Pinang ini. Swalayan itu sudah menyediakan sabun untuk cuci tangan, ya kan, dengan air yang mengalir. Bahkan ditegurnya tuh tidak menggunakan masker, Bu, tidak boleh masuk. Ini luar biasa. Bahkan satpamnya saya lihat setelah mengukur itu dilihat, Bu, maaf jangan masuk dulu ya, tunggu nanti ada yang keluar. Ada, ini luar biasa. Nah, inilah beda tingkat kesadaran antara swalayan dengan pasar. Nah, ini diharapkan tentunya sentuhannya harus diperlukan secara khusus, ya kan. Kemudian juga kita lihat fasilitas jalan raya. Kita sering melihat juga yang menggunakan Honda tidak pakai masker. Dia pakai helm memang, tapi tidak pakai masker. Ingat, ketika dia batuk, dia bersin, dia pengidap, maka semburan atau dropletnya itu akan ke jalan tercecer. Ceceran inilah sebetulnya terbawa debu dan lain sebagainya. Kena lagi yang tidak pakai masker. Nah, ini yang harus diketahui. Terkait dengan PSBB di Kepri ini, memang kita sepakat barangkali wali kota Tanjung Pinang, wali kota Batam, bahkan Karimun tidak mengajukan. Ini sah-sah saja. Mengapa demikian? Tentu ini atas kajian, ya, bahwa dipandang mampu karena kita ini suatu wilayah pulau yang relatif mudah, gitu ya, untuk katakanlah melakukan lingkup SPBB, tanpa penetapan PSBB. Dengan cara apa? Nanti akan muncul perwako tentang pencegahan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum. Bagaimana caranya? Setiap penjual wajib menggunakan masker. Kalau ketuan petugas tidak menggunakan masker, maka ditutup. Berapa hari? Punya kewenangan wali kota seperti itu. Kalau di pasar ditemukan tidak menggunakan masker, maka diarahkan, silakan membeli. Di luar di pasar itu sekarang sudah banyak penjual masker.
Kan Iya, begitu. benar. Kenapa? Kalau tidak sanggup beli masker, pulang. Tidak boleh belanja. Itu yang harus kita tegakkan bersama. Iya. Sehingga kalau ini dilakukan, saya pikir tanpa penetapan PSBB dari Kementerian Kesehatan Pusat, kita akan mampu menanggulanginya secara baik. Baik. Nah, Pak, mengenai prediksi berakhirnya pandemi virus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau ini kapan, Pak? Ya, kita menghitungnya 2 kali masa inkubasi. Misalkan nanti hari ini kalau kita temukan kasus pada tanggal 4 Mei ya, Iya. berarti 2 kali masa inkubasi adalah 1 bulan. Maka tidak ditemukan lagi nih, Baik. maka akan berakhir pada 4 Juni. Oke, baik. Tetapi kalau 4 Juni masih ada, berarti akan berakhir 4 Juli. Begitu. Kapan prediksinya? Kita semua yang harus melakukan prediksi itu. Sanggup tidak kita menggunakan masker? Iya. Sanggup nggak kita rajin mencuci tangan? Sanggup nggak kita stay at home? Hanya keluar kalau ada kepentingan yang memang sangat mendesak. Kalau itu kita lakukan, insya Allah. Karena apa? Rumah sakit akan melaksanakan tugasnya sudah dengan baik dengan APD-nya. Ya, Betul nggak? benar. Petugas tracing sudah baik. Sekarang laboratorium yang dahulunya susah kita sampai 10 hari nunggu hasil. Benar. Sekarang setiap hari. Keluar Hari hasilnya. ini diambil swab, besok sudah keluar. Baik. Karena apa? Reagen yang sempat kosong, alhamdulillah sekarang tidak ada masalah lagi. Jadi tinggal kita sekarang, tinggal kita semua, Semua orang termasuk saya. Semua orang Ya. benar-benar harus berpartisipasi. Harus ya, Pak? berpartisipasi. Tidak boleh ada seorang pun yang lalai. Baik, baik. Ya. Baiklah. Nah, sepertinya kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita Ya. di Bincang Cerdas. Pak, terakhir dari Bapak Cecep Yudiana Ya. yang ingin disampaikan kepada pemirsa TV Kepri, masyarakat Provinsi Kepulauan Ya. Riau nih Pak. Himbauan dan harapan Bapak Ya. ke depannya. Silakan. Himbauan saya bahwa pemerintah sudah pasti akan melakukan upaya-upaya, termasuk akan mengeluarkan perwaku-perwaku. Ya. Tentu dengan kajian-kajian. Ini wajib didukung. Ya. Tidak boleh justru dikembangkan pro kontra. Pro kontra ini justru akan menimbulkan kontraproduktif. Kan itu ya. Percayakan kepada pemerintah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini itu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat ikuti semua protokoler, semua perwako yang akan dikeluarkan, insya Allah ya, termasuk yang 3 hal utama. Pertama, stay at home. Keluar jika diperlukan. Baik. Dan pastikan menggunakan masker. Baik. Iya kan? Yang kedua apa? Yang kedua cuci tangan pakai sabun. Ya, Air mengalir. air mengalir. Ketiga, jaga jarak. Kalau di pasar, kalau penuh seperti itu, kita dempet-dempetan, kita mengalah dulu. Biarkan dulu, kan gitu ya. Kenapa nggak lebih dulu kita pagi? Misalkan ketika masih kosong, kan gitu. Hal-hal lain tentu nanti ada petugas-petugas ya, yang akan mengawasi atau memberikan petunjuk atau memberikan sanksi. Ini harus dilaksanakan. Tolong patuhi, tolong ikuti. Satu tujuan kita tadi ingin membebaskan Kepri dari COVID-19. Baik. Terima Semoga kasih. tim gugus percepatan penanganan COVID-19 juga berjalan dengan Iya, lancar di amin. lapangan ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Bapak Cecep Yudiana, selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sekaligus tim gugus percepatan penanganan COVID-19 di provinsi. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Saya Nurul Baini Saputri beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.